So, hey guys, ketemu lagi sama gue, si Furio 302 di channel YouTube gue. Udah lama banget ya, gue nggak bahas Bang Dream AV Mujika. Terakhir tuh bahas episode 12-nya, dan itu juga sekitar 2 bulan yang lalu. 2 bulan lebih, kalau nggak salah. Oke, jadi seperti di thumbnail, di video kali ini gue bakal ngomongin Bang Dream AV Mujika secara keseluruhan sepanjang satu season. Mulai dari premisnya, karakter-karakternya, dan juga tentu ceritanya. Karena gue belum pernah ngasih pendapat gue secara keseluruhan untuk anime ini. Paling banter gue tuh ngomongin soal arc-nya atau konklusi akhirnya aja, tanpa pernah menghubungkan titik awal sampai titik akhir ceritanya. Jadi secara konsep video ini mungkin bakal mirip kayak ngebakul atau ngebahas anime keluaran udah lalu atau udah lama, tapi secara kategori video ini bukan ngebakul. Ya jatuhnya mirip kayak waktu gue ngomongin setengah season AV Mujika aja. Dan satu hal lagi yang masih plot twist adalah AV Mujika collab sama Arknight. Oke, gue rasa cukup basa-basinya, langsung aja kita masuk ke videonya. Oke, jadi yang pertama tentu mari kita omongin soal premis atau mungkin konsep dari Bang Dream AV Mujika itu sendiri. Yaitu membawakan drama yang benar-benar kental banget dan jadi titik berat ceritanya juga. Gue tahu pasti udah banyak orang yang gak terlalu suka dengan Bang Dream yang tiba-tiba banting setir jadi cerita drama sejak It's My Go. Dan waktu AV Mujika juga gue rasa nggak terlalu banyak orang yang bisa langsung menikmati ceritanya sejak episode pertama. Tapi menurut gue secara pribadi, Bang Dream beralih ke drama, well bukan Bang Dream tapi cerita bandnya yang berat banget ke drama, gue rasa sih oke-oke aja. Apalagi Bang Dream nih udah banyak kan bandnya. Di seri utamanya aja sebelum My Go dan juga AV Mujika masuk, udah ada 7 band. Poppin Party, Roselia, Afterglow, Hello Happy World, Pastel Plates, Rasa Swellen, dan juga Morphonica. Dan tentunya masing-masing band punya ceritanya sendiri-sendiri. Dan juga punya dramanya masing-masing. Meskipun enggak berat-berat banget dramanya. Dan kalau misalnya mereka pakai trup yang sama, pakai formula yang sama untuk band-band selanjutnya, bosan nggak sih? Ceritanya masih aja terus kayak kira-kira Doki-Doki dengan drama yang minim. Ujung-ujungnya nanti orang-orang gak bakal terlalu peduli sama cerita bandnya dan cuma tertarik pada lagu-lagunya aja. Sementara kita tahu promosi pertama yang akan mereka lakukan adalah dalam format anime, yang mana animenya akan berfokus pada cerita bandnya. Semisal mereka pakai formula yang sama untuk cerita band barunya, mungkin akan tetap berhasil, tapi tidak akan se-efektif itu. Orang-orang awam nantinya paling bakal mikir kayak gini, oh ini cuma anime tentang cewek-cewek ngeband doang. Dan ya udah, karena di zaman sekarang udah banyak cerita kayak gitu. Jadi supaya bisa tetap mempertahankan audiens lama dan menarik perhatian audiens baru, mereka butuh gimmick. Dimana gimmick yang dijual di AV Mujika adalah dramanya yang benar-benar berat. Kita sendiri bahkan bisa hitung lah, mereka konser tuh cuma 4 kali. Di episode 1, episode 7, episode 10, sampai sama episode 13. Sisanya ya ngedrama, sementara tema bandnya itu seolah dikesampingkan terlebih dahulu. Dan kita bisa lihat lah, efektivitasnya AV Mujika menarik perhatian lebih banyak audiens dibandingkan seri sebelumnya. Gue pun lihat konten kreator luar sama Indo tiba-tiba bahas AV Mujika. Dan sekarang gue mungkin bisa bilang kalau AV Mujika ini pakai formula yang dulu, kira-kira Doki-Doki, kayaknya nggak bakal serame ini dan nggak bakal terlalu ngangkat seri Bang Dream. Ya, pengen mentok-mentok cuma di sekitaran fandomnya doang. Jadi sekali lagi, Bang Dream yang sekarang fokus ke drama, bisa gue bilang oke dan cenderung bagus. Ya hitung-hitung ngasih bumbu baru buat serinya juga. Cuma gue kurang tahu apakah akan bertahan lama atau tidak. Dan untuk band baru selanjutnya, setelah AV Mujika, gue rasa kita harus nunggu beberapa waktu lagi. Beberapa tahun lagi mungkin. Karena untuk beberapa waktu ke depan, kita akan terus disajikan dengan My Go dan juga AV Mujika. Oke, ngomongin premis dan konsep dasar animenya udah. Sekarang waktunya kita masuk ke bagian yang akan memicu pro dan kontra, yaitu karakter dan juga story-nya. Buat karakter, apakah ada karakter yang gue benci? Nggak ada sih. Kalau secara personality, gue sih kagak ada masalah dan lebih ke arah suka-suka aja. Karena setiap karakter jadinya punya ciri khasnya tersendiri. Dan juga gue lumayan suka dengan bagaimana karakter-karakternya ini tuh punya konflik batin mereka sendiri. Punya konflik batin mereka masing-masing. Jadi setiap karakter tuh punya struggle-nya tersendiri lah, apalagi buat anime drama kayak gini. Yang paling gue suka tuh adalah konfliknya Shisaki sebelum masuk ke masalah keluarga Togawa. Gue batasi di AV Mujika dulu aja. Jadi kan,
Di awal-awal, Saki ini tuh karakter yang keras kepala dan tidak ingin mendengarkan ucapan orang lain. Terus waktu muncul masalah akibat ulahnya Mu, dia makin aja keras kepala. Terus waktu Mutsumi beralih ke Mortis, Saki jadi terkucilkan di bandnya sendiri. Dan waktu tahu keberadaan Mortis, dia ngedrop parah. Band bubar, dia hilang arah. Terus di episode 7 dia mutusin buat menghadapi Mortis dan Mutsumi, meskipun karena rasa tanggung jawab. Yang gue suka adalah Saki ini nih bukan karakter yang melehoy. Jadi nggak kayak baru aja bangkit dari masalahnya langsung ngedrop lagi karena masalah baru. Bangkit lagi nantinya ngedrop lagi. Bangkit lagi nantinya ngedrop lagi. Jadi dia ini punya pendiriannya tersendiri. Meskipun memang dengan tekad baru itu dia tetap aja keras kepala. Tapi at least dia tuh nggak labil meskipun dia adalah murid SMA. Gue lumayan suka tuh karena jelas ujung-ujungnya Saki nanti bisa ngegerakin plot. Dengan apa ya? Dengan cukup lancar lah. Karena karakter Saki ini nggak ngestak gitu. Dan karena Saki nggak ngestak, jadinya masalah atau konflik pun bisa disebarkan ke karakter-karakter yang lain. Kayak gitu. Terus buat Mutsumi, gue suka dengan konfliknya dia dengan Mortis. Dan juga dengan konsep dia menderita penyakit DID. Dan karena penyakit itulah yang menyebabkan Ave Mujika bubar. Dan juga secara tidak langsung yang memicu Ave Mujika buat comeback. Tapi masuk ke masalah Mutsumi sama Mortis, ada yang komen di episode berapa gitu, gue lupa. Konfliknya Mutsumi sama Mortis itu mirip kayak konflik Igarashi Daiji sama Kagero dari seri Kamen Rider Revice. Yang juga gue kebetulan nonton waktu masih ongoing. Dan menurut gue, iya lumayan mirip. Apalagi waktu salah satu personality-nya tuh hilang. Personality yang masih bertahan tuh kayak hilang arah dan apa ya. Nggak punya tujuan. Bingung gak karuan lah kayak gitu. Dan itu yang terjadi pada Mortis di episode 9 dan juga 10. Gue suka dengan masalah personality kayak gini karena ini adalah definisi musuhmu adalah dirimu sendiri. Cuman hal yang gak gue terlalu suka dari konfliknya Mutsumi adalah terlalu diperpanjang. Contoh besarnya di episode 8. Kita kira masalahnya Mortis dan Mutsumi itu bakal beres setelah Classic itu pure bubar. Meskipun memang ngegantung dan anti klimaks. Tapi ternyata belum beres dan masih dilanjutin lagi ke episode 8 dan baru beres di episode 10. Gue gak bakal munafik. Awalnya gue kira masalah Mutsumi yang diperpanjang ini tuh bakal bagus dan juga memang menarik. Tapi setelah nonton sampai tamat, ternyata masalah Mutsumi dengan berbagai macam kepribadiannya yang lain selain Mortis, ternyata enggak sebagus dan tidak semenarik itu. Bukan mengenai konsep dasar yang tidak menarik, tapi bagaimana mereka mengeksekusinya. Karena konflik ini enggak dieksplor dengan baik dan cenderung cuma ngabisin durasi doang. Buktinya kita tidak diperkenalkan pada personality Mutsumi yang lain selain Mortis. Gua kurang tahu apakah popularity Mutsumi ini meningkat di Jepang atau gimana sampai konflik Mutsumi ini diperpanjang. Gua kurang tahu. Dan karena konfliknya Mutsumi diperpanjang, konflik Uika jadi kena getahnya. Oke, masuk ke Uika atau Hatsune sekarang. Gue yakin kalian pasti udah capek dengar gua ngeluh soal karakter ini. Waktu bahas episode gua ngeluh, waktu ngomongin setengah season gua ngeluh. Ya, mau gimana lagi? Ini karakter memang banyak keluhannya sih dari gua. Konfliknya Uika ya jujur bagus sih sebenarnya. Cuma seperti yang gua bilang sebelumnya, konfliknya Uika ini tuh keganggu karena konflik Mutsumi yang nggak perlu dan diperpanjang. Gue udah pernah ngeyepingin soal gimana baiknya konflik Uika ini muncul dan berkembang waktu gue bahas episode 11-nya. Yang bahkan gue sendiri mempertanyakan apakah itu video ngebakmi atau bukan. Kalau misalnya harus gue gambarkan konfliknya Uika ini dalam satu kalimat adalah konflik bagus dan berpotensi, tapi eksplorasi dan eksekusinya kurang. Apalagi seperti yang kita tahu juga, Uika ini sempat AFK atau hilang selama beberapa episode, dan balik-balik pun nggak langsung masuk ke masalah Uika. Dan kita disuguhkan pada konflik utama Uika cuma 2 episode. Episode 11 dijelaskan awal masalahnya, episode 12 tiba-tiba udah beres aja masalahnya. Kurang banget, jadi mendingan nggak usah ada konflik kalau kayak gitu mah. Makanya sekarang gue menantikan proyek lanjutan buat Bang Dream. Yang itu loh, cerita Maigo sama Ave Mujika bakal disatuin. Bang Dream It's Maigo X Ave Mujika Zokuhen kalau nggak salah namanya tuh. Gue sih tidak mengharapkan konflik baru dari proyek itu, tapi mengharapkan konflik lama yang belum beres dan menjelaskan atau menambah plot hole yang ada di seriesnya, khususnya Uika. Ini karakter punya potensi, tapi kurang digali karena 2 atau 3 alasan. Oke, sekarang beralih ke Umiri. Umiri bisa gue bilang abu-abu sih. Kalau misalnya kalian nanya ke gue apakah Umiri ini berkesan buat gue
Gue bisa bilang nggak berkesan sih ini karakter, tapi gue juga tidak membencinya. Jadi ya netral aja sih gue mah. Itu kalau dari gue pribadi, secara subjektif. Tapi mari kita coba lihat secara objektif. Umiri ini sebenarnya dia menggerakkan plot, khususnya di pembentukan ulang Ave Mujika. Tapi apakah dia berperan besar di sini? Sayangnya enggak. Umiri ini jadi pemicu kecil aja yang ngebikin Ave Mujika terbentuk ulang. Karena pada akhirnya yang ngebikin Ave Mujika balik lagi adalah Saki, dan itu pun setelah dia ngobrol sama nyamuk. Sementara Umiri yang melas lah, minta-minta sampai nangis lah, nggak didengerin sama Saki. Ada yang bilang kalau Umiri ini nih oportunis, orang yang oportunis. Kalau dibilang oportunis, gue rasa cuma di awal-awal episode doang. Kalau udah masuk ke masalah pembentukan ulang Ave Mujika, Umiri menurut gue nggak oportunis. Karena dengan dia yang keluar dari semua bandnya demi Ave Mujika bisa balik, langkah dia terlalu gambling untuk dikatakan oportunis atau mengejar keuntungannya itu. Dan apakah karakter ini sesuatu yang menarik untuk bisa dieksplor lebih jauh lagi? Jujur nggak ada sih. Masa lalunya udah diungkap. Hubungan dia dan keluarganya? Kalau kayak gitu sih kayaknya udah out of context. Ya meskipun ujung-ujungnya ini anime konflik terakhirnya adalah masalah keluarga sih. Tapi buat Umiri, gue rasa cukup dengan apa yang udah dikasih lihat ke kita sepanjang season. Dan kalaupun mau nambahin cerita tentang Umiri, gue rasa bisa sih dikasih di side story di gamenya nanti. Terus sekarang terakhir, Nyamuk. Nyamuk bisa gue bilang nggak berperan banyak di season ini. Sekarang gue tanya, Nyamuk ngapain sepanjang season? Dia cuman luntang-lantung kagak jelas. Mari kita abaikan dulu tindakan dia yang ngebuka topeng di episode 1 yang ngebikin masalah Ave Mujika ini bermunculan satu persatu. Mari kita abaikan dulu soal ini. Setelah Ave Mujika bubar, peran Nyamuk tuh apa sih? Nggak ada. Dia nggak punya peran yang krusial. Bahkan punya keterlibatan khusus secara pribadi dengan member Ave Mujika yang lain aja nggak ada. Dia nggak terlibat sama masalahnya Saki atau mau terlibat sama Saki aja nggak mau. Dia juga nggak terlibat pada masalahnya Uika atau Umiri. Bahkan dengan Mutsumi, sosok yang selalu menghantui dia, Nyamuk ini nggak terlibat secara face to face dengan Mutsumi itu sendiri. Ya oke lah, dia sempat terlibat sama Umiri di episode 8 dan juga terlibat dengan Uika serta Saki di episode 10. Tapi benar-benar minor, bahkan menggerakkan plot pun enggak. Ya meskipun salah sih kalau misalkan gue bilang dia nggak menggerakkan plot sama sekali. Atau nggak ngasih impact sama sekali, itu salah sih. Soalnya waktu Nyamuk ngobrol sama Umiri, di sana Umiri jadi sadar pada keinginannya sendiri. Dan waktu ngobrol sama Saki, dia ngebikin Saki jadi mikir-mikir lagi soal Ave Mujika. Tapi itu terjadi di arc pembentukan ulang Ave Mujika. Sementara di arc sebelumnya, dia benar-benar nggak terlibat dengan karakter yang lain. Atau at least tunjukinlah impact dari pembubaran Ave Mujika ke kerjaannya Nyamuk. Entah waktu ngisi acara TV atau apa gitu. Jadi kita bisa lebih paham pada karakternya sendiri dan juga jadi paham betul apa yang ngebikin dia mau join lagi sama Ave Mujika. Karena poin yang sebenarnya masih jadi tanda tanya buat gua adalah apa sih alasan simpel atau dasar buat Nyamuk tuh mau balik lagi ke Ave Mujika? Kita nggak usah ngomongin soal Nyamuk yang terpikat pada aktingnya Mutsumi atau Mortis dan segala macam. Kita nggak usah ngomongin itu. Alasan simpelnya tuh apa? Apakah karena dia nggak laku di TV atau gimana? Karena kita nggak pernah dikasih tahu dengan gamblang alasannya apa, alasan dasarnya. Dan kita cuma bisa berspekulasi aja. Nah, menurut gua, hal yang bisa diekspor dari Nyamuk adalah impact pembubaran Ave Mujika dengan karirnya pada karirnya si Nyamuk itu sendiri. Itu yang sebenarnya bisa dieksplor dari karakter ini. Cuman gue nggak tahu apakah pihak produksi atau memang dari skripnya sengaja nggak ngasih panggung buat Nyamuk atau memang durasinya yang nggak cukup buat ngasih panggung ke Nyamuk. Kurang lebih kayak gitu impresi gue dan juga pendapat gue mengenai karakter-karakternya serta konflik-konflik yang mereka alami. Secara garis besar, 3 di antara mereka punya konflik yang bagus tapi cuma satu yang berhasil dan tereksekusi dengan baik. Sementara yang satunya dipangkas besar-besaran dan satunya lagi di dragging abis-abisan. Sementara 2 sisanya nggak dapat banyak screen time buat dapat konflik development. Karakternya udah, sekarang mari kita ngomongin soal story-nya. Sebenarnya secara garis besar, story-nya ini udah agak dibahas ya waktu ngomongin karakternya. Tapi ya udahlah, ada beberapa poin juga yang pengen gue bahas. Seingat gue waktu gue ngomongin setengah season Ave Mujika, gue bilang kalau ceritanya Ave Mujika ini tuh berkembang dengan cara yang menyenangkan tapi mengejutkan. Kalau nggak salah ya, itu omongan gue.
Dan setelah namatin seasonnya, satu seasonnya, nggak salah juga sih, tapi berkembang dengan menyenangkannya itu tiba-tiba hilang pasca episode 7. Oke, sebenarnya bisa gue bilang AV Mujika ini tuh ceritanya paling bagus waktu 4 episode awal. Ya, episode 1, 2, 3, dan 4 bisa dibilang jadi puncak cerita dari AV Mujika ini. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena ceritanya di 4 episode itu ditulis dengan rapih dan perkembangan konfliknya juga enak banget buat diikutin. Nggak ada kesan terburu-buru dalam konfliknya, semuanya kayak terkesan ngalir aja gitu. Dari Nyamu yang buka topeng, terus Mutsumi tumbang di atas panggung, Mortis muncul, dan akhirnya AV Mujika bubar. Nah, setelah episode 4, kita masuk ke episode 5. Bisa gue bilang episode 5 ini jadi blunder pertama mereka. Seperti yang gue bilang waktu bahas episodenya, episode ini terlalu hambar dan terlalu datar. Gak ada konflik atau apapun yang terjadi secara khusus di episode ini. Dan itu sangat disayangkan banget. Terus masuk ke episode 6 sama 7. Waktu masa Kreisik nih. Bisa gue bilang sebenarnya oke-oke aja, karena akhirnya konfliknya Kreisik ini tuh beres juga. Gue yakin kita semua tuh pasti nungguin konfliknya Kreisik ini nih beres di It's My Go. Tapi di It's My Go nggak diberesin sama sekali, dan akhirnya baru beres di AV Mujika ini. Memang nggak berakhir dengan cara yang terbaik, tapi masih bagus. Seenggaknya kita jadinya nggak dikasih double konflik antara AV Mujika dan dengan Kreisik atau semacamnya. Well, sebenarnya hampir kejadian sih. Nah, pasca episode inilah masalah mulai muncul dalam story-nya. Di episode 8, seperti yang gue bilang sebelumnya, konfliknya Mutsumi yang diperpanjang ini kesannya cuma buat nambah-nambahin masalah yang nggak perlu aja. Cuman ngabisin waktu doang. Eksplorasinya kurang, pendalaman konfliknya juga minim banget. Kesannya ini konflik tuh bakal urgent banget kan waktu awal muncul. Tapi dengan eksplorasi yang kurang, ngebikin konflik ini tuh jadi punya kesan yang nggak ada pun sebenarnya nggak masalah. Memang episodenya jadi lebih berisi waktu itu tuh, tapi cuma di episode itu doang. Nextnya mah ya nggak ada, udah nggak berisi ini konflik. Terus episode 9, gue yakin kita tuh sepakat kalau episode ini tuh benar-benar chaos dan juga terburu-buru. Chaos dalam artian munculin banyak hal sekaligus, terburu-buru dalam artian nggak ngejelasin apa-apa dan saling tumbang tindih. Dan juga kesannya kayak, wah ini masalah masih banyak, masukin ke satu episode sekaligus. Dan gue nonton episode ini beberapa kali benar-benar bingung. Apa yang sebenarnya yang jadi poin inti dari episode ini? Apakah mental breakdown para karakternya atau semacamnya? Ya intinya ini episode kurang jelas dalam penyampaian intinya. Masuk ke episode 10, episode ini bisa dikatakan benar-benar jadi episode yang mengecewakan. Karena satu hal, pembentukan ulang AV Mujika yang kesannya tuh nggak berkesan. Terjadi begitu saja. Apalagi Saki juga mutusin buat membentuk ulang AV Mujika karena rasa tanggung jawab. Bukan perasaan murni dia tuh pengen bermusik lagi atau pengen ngeband lagi. Ditambah juga konfliknya AV Mujika belum pada beres. Belum mencapai konflik akhir dari semua konfliknya. Yang ngebikin momen mengharukan dari pembentukan ulang AV Mujika ini serasa jadi kayak momen yang dipaksakan. Meskipun ya, gue mesti apresiasi konklusi akhir dari konfliknya Mutsumi sama Mortis. Gue suka banget dengan konklusi akhirnya, dengan Mutsumi dan juga Mortis yang saling menerima satu sama lain. Ya, konklusi akhirnya sih bagus, cuman perkembangan konfliknya enggak. Nah, sekarang masuk ke episode 11 sama episode 12. Seperti yang gue bilang sebelumnya, konfliknya Uika ini bagus banget. Cuman karena dipangkas besar-besaran yang ngebikin masalahnya tuh beres gitu aja. Maksud gue bayangin konflik besar kayak punya Uika beres cuma dalam 2 episode. Episode 11 diperkenalkan, episode 12 beres masalahnya. Ibarat kata arc perang yang besar kayak Thousand Year War di Bridge atau mungkin perang dunia shinobi keempat di Naruto beres cuma dalam 2 episode dengan durasi 21 menit. Kan kampret. Mana episode 11 sama episode 12 ini masih meninggalkan banyak plot hole. Kayak Uika yang asli tuh kemana? Sama masa sih dia nggak sadar kalau Hatsune pakai identitasnya dia? Apakah dia nggak punya TV atau nggak punya akses internet kah? Terus kenapa sih kakeknya si Saki ini tuh berusaha menjauhkan Uika dari Saki? Dan kenapa dia baru bertindak di episode 10? Kan bisa bertindak lebih awal kan kayak gitu. Dan masih banyak hal lagi yang jadi tanda tanya besar juga. Makanya gue berharap di proyek Bang Dream selanjutnya plot hole kayak gini tuh ditambal. Ingat Bang Dream, Anda sudah bukan anime musik lagi. Anda anime drama sekarang. Jadi ya kurang lebih begitulah pendapat gue soal Bang Dream AV Mujika ini. Episode 13 gue nggak bahas, gue nggak bakal ngomongin karena ya itu murni pure cuman konser dan juga Umiri jualan persik. Ya kurang lebih kayak gitu. Dan kalau misalkan harus gue kasih rating buat animenya,
berdasarkan impresi dan juga experience serta kepuasan gue setelah nonton animenya dan juga ngebahas episodenya dari episode 1 sampai episode 12, gue sih bisa kasih rating sekitar 6,7 per 10. Kalian pikir ini kecil? Ini udah gede menurut gue. Untuk anime yang secara kepenulisan terburu-buru di fase akhir dan juga enggak dieksekusi dengan baik secara keseluruhan konfliknya. Konflik karakter tidak tereksplor dengan baik dan masih banyak plot hole di sana-sini. Ini tuh udah poin kasihan dari gua, dan juga gua pengen lihat proyek selanjutnya dari Bang Dream ini. Kalau misalnya mereka menambah plot hole yang ada di season AV Mujika, gue bisa memaafkan AV Mujika dan mungkin bakal naikin ratingnya dari 6,7 jadi ke berapa mungkin. Tapi kalau misalnya enggak nambah plot hole dari season AV Mujika, gue tidak bisa memaafkan season AV Mujika ini karena banyak banget kurangnya. So, itulah dia guys video gue ngomongin satu season anime Bang Dream AV Mujika. Seperti biasa, gimana menurut kalian? Gue yakin kalian pasti punya pendapat lain, jadi silahkan taruh aja di kolom komentar. Dan mari kita berdiskusi dengan santai. Sekian videonya, gue Furio 3012 pamit undur diri. See you next time in next video content. Bye-bye!